Berkebun durian adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena buah durian adalah buah yang unik yang banyak diminati oleh masyarakat kita, bahkan oleh masyarakat dari mancanegara. Si raja buah ini atau buah dengan cita rasa yang unik ini mempunyai penggemar fanatik tersendiri. Dari sisi ekonomi, harga per kilogram atau harga per buah cukup mahal, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal inilah yang menjadikan buah durian menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Yuk kita berkebun durian. Salam ketahanan pangan untuk sahabat tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat teman-temanku semua, para petani di seluruh Nusantara. Pagi ini dari kawasan Munjul, Pandeglang, Banten, perkebunan durian Saung Tirta Langgeng. Alhamdulillah hari ini memasuki 1 tahun teman-teman ya, perjalanan perkebunan durian kita, perkebunan durian Saung Tirta Langgeng ya, hampir semua dari 1 hektar di kebun ini, sekitar 100-an pohon perkembangan normal ya. Ini salah satu contoh oji yang batangnya meliak-meliuk karena pas tanam di paling pinggir ya teman-teman ya, anginnya kencang sekali, tapi saya lihat normal lah, karena memang cenderung lemes ya kalau uji ya. Kita coba spill satu-satu teman-teman tanpa skip, karena ini 1 tahun perkebunan durian Saung Tirta Langgeng. Ini Kakang Mas Bawor, ini mulai dari 3 meter ya, perkembangannya cepat, daunnya hitam pekat, tapi memang percabangan yang bawah saya potong semua, jadi ini perkembangan juga naik ke atas cepat ya. Ini Kakang Mas Bawor teman-teman, daunnya juga hijau pekat ya, potong udah gede, bawah saya potong semua, jadi saya menganut sistem potong, bawah potong semua. Itu ada 6 long dari bibit polybag waktu itu, khusus yang ini juga bagus ya teman-teman ya, hijau pekat ya, bertumbuh ya, belum saya pruning, belum saya pembentukan dahan. Kita cek sabu. Ini ada Kakang Mas Bawor lagi, ini Bawor cepat juga ya, di kebun saya adaptif sekali nih sama oji, dua ini sangat adaptif ya. Artinya kalau selama kurun waktu 1 tahun pertumbuhan linear growth-nya, berarti tumbuhan teman-teman normal. Tapi kalau 1 tahun tapi kok tidak ada perkembangan yang signifikan, perlu dicek ya, apakah itu dari air kekurangan atau kelebihan, dari nutrisi, atau dari perakaran yang terkena jamur. Ini sama nih duri hitam. Kita coba satu-satu teman-teman, karena 1 tahun saya coba untuk durian. Ini dimulai pembentukan batang ya teman-teman ya. Ini daun muda bermunculan ya. Kita lihat lagi juga ada duri hitam, alhamdulillah bagus perkembangannya, 2 meter ya, sama 1 tahun ya. Sudah mulai pembentukan untuk dahan teman-teman. Kita jalan. Kalau yang ke arah sana itu masih 9 bulan teman-teman, yang ke arah sana itu tanam kedua saya. Ini yang tanam pertama 1 tahun, memang ada 3 kali tanam di kebun saya seluas 1 hektar. Ini duri hitam ya, ini duri hitam sudah mulai ke pembentukan dahan teman-teman. Jadi saya memakai pruning kemarin, pruning ekstrim, hasilnya udah lumayan bagus. Ini sama duri hitam, kemunculan ini kemarin sempat kena ada sedikit masalah di daun, tapi yang trubus barunya bagus, jadi agak keriting ya. Jadi saya genjot dolomit, memang asam ternyata kayaknya turun kemarin. Saya genjot dolomit, saya genjot untuk kalsium. Alhamdulillah ini yang baru, trubusnya bagus.
kecabangan juga udah mulai kita bentuk lah ya, akar primer, sekunder, tersiernya kita mulai bentuk karena udah tinggi juga nih. Ini nanti tinggal perawatan rutin saja. Nah ini yang kemarin terkena petir teman-teman, ada 4 pohon itu kemarin tinggi ya. Nah itu yang terkena petir ada 1 pohon kelapa, 2 jati, pohon kelapa juga kena. Imbasnya pucuk durian saya ini keserempet aja teman-teman, keserempet, tapi alhamdulillah hanya pucuknya ya, karena ini normal. Karena kemarin ada singkong aja dia jadi tape buahnya, ada 5 pohon. Ini juga saya lihat normal ya, bawah ini adaptif sekali di tempat saya. Ini agak tinggi kemarin sebenarnya, cuman karena sambar petir saya potong. Ini duri hitam ya, duri hitam. Ini daunnya tebel-tebel, lebar-lebar teman-teman ya. Ini bisa lihat ya. Nih. Khusus untuk duri hitam memang perkembangannya bagus. Sampai saat ini rimbunya kemarin saya nggak kontrol, patah berapa dahan, ada 3 dahan patah. Saya coba tahan, kalau nggak saya potong lah. Ini ya, duri hitam teman-teman. Nah untuk perkebunan ini memang saya tidak bisa kontrol setiap hari tim saya, tapi memang setiap hari video call. Jadi untuk pengairan, pemupukan, HPT, hambatan dan penyakit saya kontrol langsung setiap minggunya. Ini juga duri hitam ini malah bagus sekali ya. Ini teman-teman, kalau batang bawahnya kita naikin ke atas, perkembangannya luar biasa. Kemarin saya memakai sistem potong pucuk juga teman-teman, jadi dahannya kuat, dahannya besar. Itu Mas Sendang itu sekarang yang jadi manajernya, itu yang ngatur tenaga kerja di sini. Saya bagian bikin konten saja ya, bagian bikin konten saja tanpa skip teman-teman, karena ini 1 tahun ya. Jadi kalau 1 tahun perkembangannya normal berarti dengan perawatan, tapi kalau 1 tahun tidak bertumbuh, itu juga duri hitam itu bagus banget itu, berarti ada masalah teman-teman ya, mesti dikondisikan ya. Ini kangkang Mas Bawor ya, hitam pekat nih teman-teman, bisa lihat ya, sekali tubuh itu bisa 30 cm teman-teman. Ini kemarin juga saya telepon untuk potong bawang-bawah ya, yang saya kondisikan. Ini kata Mas Bawor. Nah ini yang terkena petir lumayan, jadi ada 4 pohon terkena petir. Ini pertumbuhannya bagus. Saya kemarin khawatir karena ya, teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat tuh, saya potong sampai 2 kali. Saya nggak tahu yang ini, teman-teman bisa lihat itu. Ini terkena petir, ini tinggi kemarin teman-teman. Saya potong sekali masih kena, saya potong lagi. Moga-moga yang ini aman ya. Jadi keserempet aja di atasnya, tapi luar biasa ya, namanya force major ya. Tapi yang lain tertubuh bagus, jadi saya optimis tidak sampai bawah, jadi hanya keserempet ujungnya. Keserempet tapi sampai petir teman-teman ya. Keserempetnya petir itu luar biasa. Itu juga kemarin tanam susulan nih, tapi udah mulai bagus, itu kena itu lebih parah yang tadi. Nih, ini juga kakang Mas Bawor. Ya teman-teman ya, batang bawahnya saya habisin sehingga tumbuhnya langsung melejit ya. Saya mulai pembentukan dahan. Kalau tumbuh juga bisa 30 cm, daunnya hijau pekat. Ciri-ciri durian sehat itu di daunnya hijau pekat ya, tubus bermunculan. Jadi kita mesti paham teman-teman ya, biar sharing, kita berkomunikasi dengan tanaman kita itu dari daun ya, dari daun teman-teman. Kalau daunnya menguning, kita mesti waspada, apakah itu dari kekurangan air atau kelebihan air atau kekurangan nutrisi atau terkena jamur. Jadi kita mesti paham ya. Ini contoh bawor saya. Ini tanaman susulan tapi tinggi nih, 1,5 meter up. Ini juga perkembangannya juga bagus banget. Potong semua ke batang bawah naik.
Jadi efek dari potong bawah ini perkembangannya langsung melejit ya teman-teman ya. Coba aja teman-teman ya. Tapi ingat, nutrisi harus terpenuhi. Ini teman-teman bisa lihat ya, saya deketin ya, hijau, pekat. Jadi tim saya ini jago-jago nih, instruksinya jalan semua. Dari penyemprotan HPT sama penyakit dan tanaman ya. Kemudian pemupukan, penyiraman dikontrol. Kalau pruning sama itu dari saya langsung. Karena mereka belum terbiasa ya, dan itu perlu seni tersendiri. Tapi kalau untuk pemupukan, dosisnya semua instruksi dari saya aja, karena saya hanya seminggu sekali. Ini daunnya mantap banget teman. Juga sama tuh Rakamas Bawor. Teman-teman bisa lihat ya, trubusnya tuh ada 30-40 cm teman-teman kalau trubus baru ya. Saya habisin batang bawahnya tuh teman-teman ya, saya habisin itu, lihat teman-teman. Kita lihat lagi, kita tanpa skip, nanti kita muter teman-teman. 1 tahun juga sama, ini paling bagus di Bawor tempat saya. Tapi karena kemarin ngevi, kemudian bawahnya itu raru rimbun, saya potongin semua teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat ya, tuh itu 1,5 bulan yang lalu saya potongin semua. Bawah saya potong semua itu, karena waktu itu saya jarang kontrol, itu besar di bawah, nggak proporsional teman-teman. Batangnya bawah besar, nah nih ke atasnya kecil, karena nutrisi itu tersedot di batang bawah. Sementara batang bawah itu kalau durian itu sebenarnya nggak terlalu bagus ya, nggak akan banyak di batang bawah teman-teman kalau berbuah. Nih 40 lebih ya, 40 lebih teman-teman kalau sekali trubus ini ya. Jadi kalau teman-teman mau pruning ugal-ugalan, pertama memang momentumnya itu masukin musim penghujan, kedua nutrisi ya, nutrisinya harus tercukupi, kalau enggak nanti stres ya. Nutrisi harus terpenuhi. Ini bagus banget, moga-moga nanti cepet lah. Sekarang jelek ini ya, sekarang masih jelek teman-teman, sekarang masih jelek, cungkring. Tapi ini kita lihat ya, 1 bulan 2 bulan lagi perkembangannya udah sangat luar biasa. Nah ini kemarin, namanya kita masih proses belajar ya, ini susulan, ini baru 3 bulan nih, tapi juga udah bagus. Ini gerajannya salah satu teman-teman, bacak. Saya nggak tahu karena busuknya tinggi. Ini sama tim saya disiramin terus, udah kuning disiramin terus, juga kurang air. Saya penasaran, saya bongkar akarnya, saya bongkar ternyata bacak. Nah daripada kelamaan, yang bacak lama itu saya angkat, saya pindah, ini saya ganti baru ya. Itu duri hitam luar biasa. Nah, ini super tembaga angka nih. Ini juga sama nih ya, teman-teman bisa lihat ya. Itu kemarin batang bawahnya banyak-banyak, ini hampir sebulan setengah 2 bulan lah saya potongin, perkembangannya langsung melejit tuh. Saya juga potong pucuk ya teman-teman ya. Potong pucuk itu 2-3 kali effortnya itu bercabangan jadi besar. Ini potong pucuk yang pertama nih saya nih. Ini potong pucuk yang kedua tuh. Nah, itu mungkin saya biarin dulu lah. Ini persiapan. Ini juga super tembaga teman-teman. Super tembaga. Ya. Tembaga sama tuh. Jadi saya pasti naikin teman-teman. Lihat durian saya jarang yang ada di bawah, perkembangannya beda. Ini juga kena petir atasnya, saya potong udah tuh pucuknya ya. Idep apa bahasa Indonesia ya, potong pucuk jadinya. Kita lihat teman sambil jalan ya. Duri hitam ini yang tadi yang terkena petir, itu ada namlung tuh. Namlung ini tipikal batangnya itu cenderung naik ke atas ya, jadi saya agak telat ini kemarin. Tipikal batang enggak naik ke atas ini namlung ini, jadi saya mesti tarik-tarik nih. Tapi tidak kayak oci ya, namlung sama bawor itu dahannya kuat, dahannya kuat.
Tudur hitam kemarin patah, tarik sama tim, terlalu kenceng, somplak gitu. Nah, tapi udah mulai recovery lah. Ini yang dulu terkena jamur akar putih ya, saya treatment, saya obatin, saya gali, akhirnya sembuh. Alhamdulillah, ini udah terubus baru ya. Jangan putus asa teman-teman. Ini namlung. Ini saya bilang nih, perakaran itu batang cenderung naik, jadi saya potongin aja biar batang utamanya naik ya. Tapi alhamdulillah ini sembuh. Ini kena akar putih dulu teman-teman. Ya, padahal di tempat saya itu nggak ada karet, hanya magnium sama jenjeng, tapi namanya itu ya. Ini agak telat ini perkembangannya dibandingkan yang lain. Kita lagi teman-teman. Saya agak panjang ini karena 1 tahun. Itu namlung juga. Kita lihat ini juga namlung teman-teman. Namlung mesti rajin narik karena batangnya cenderung ke atas, jadi saya udah mulai pembentukan ya. Itu saya biarin dulu, waktu udah potong pucuk saya biarin lah. Ini habis pruning jadi nggak begitu rimbun. Cuman ini mataharinya sore saja, kalau pagi ini sebelah ini punya uak ini, pohon karet ini ya. Sama itu juga kemarin saya potongin batang bawah. Ini kakang mas bawor ya. Bawor ini adaptif, cuman bawahnya itu terlalu rimbun. Kemarin kok nggak naik-naik setelah saya potong. Lihat teman-teman ya, saya pupuk dolomit ya di sini. Ada kalau 40 lebih, 50 lebih, 50 cm hampir terubusnya. Terubus barunya ya. Ya 40 cm lah teman-teman ya. Ini baru-baru semua ini. Ya. Hijau, pekat, subur. Senang jadi wong tani teman-teman kalau gini. Tumbuhannya hijau, renuk-renuk ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita mesti komunikasi sama daunnya seperti apa. Apakah itu kelebihan atau kekurangan air, atau karena kurang nutrisi, atau di perakaran. Ya, jadi treatmentnya berbeda. Rutin melakukan penyemprotan untuk insek dan fungi, pupuk daun juga. Kemudian bawah saya selalu bersih sih, selalu bersih ya. Lembab soalnya kalau hujan turun hujan tinggi banget. Bawah bersih ini. Dan digemburkan ya, karena biar ada oksigen masuk lah ya, untuk perkembangan perakaran secara cepat. Ini 1 tahun teman-teman, memang tidak terlalu tinggi bibitnya, 1,2an kemarin. Ini yang terkena kanker batang, alhamdulillah juga udah sembuh. Saya treatment terus nih, bawor perkembangannya bagus. Jadi di pangkal bawah nih teman-teman, ya teman-teman bisa lihat ya, nih tuh itu masih ada bekasnya. Kena kanker kok tumbuhnya kuntet. Saya obati pakai insek, pakai fungi. Ini alhamdulillah udah mulai bagus. Yuk kita lihat teman-teman, 1 tahun untuk tanam pertama di kebun durian. Ini sebenarnya tanam kedua, cuman bibitnya 1,5 meter up, hampir 2 meter nih waktu tanam, 1,5 meter lah. Ya, kita kondisikan cepat nih, bawor. Kalau bibit tinggi cepet banget teman-teman, bawor nih adaptif ya. Misalnya bawor, super tembaga, oci, namlung ya. Ada 5 jenis. Sama batang bawah pasti nggak ada saya naik. Nih juga sama nih, kemarin rimbun sekali. Saya potongin bawahnya karena lembab. Ini busuk saya ya, saya minta tim untuk selalu hitam karena asam humat teman-teman. Saya selalu memberikan asam humat untuk pembedah tanah ya. Nanti setelah 1 tahun saya pakai kohe juga. Karena ini kemarin kita ngejar perakaran pakai kimia dulu. Setelah ini nggak bisa pakai kimia terus ya teman-teman ya. Nanti tanah juga jenuh. Ini sambil selalu digemburin. Kemarin baru pemupukan asam humat. Sebenarnya dolomitnya masih kelihatan ya teman-teman ya. Karena curah hujan tinggi. Nih teman-teman, bawor. Kalau ini agak proporsi ya, bawah memang saya habisin juga nih kemarin. Teman-teman bisa lihat ya, bawahnya
batang bawah saya habisin sehingga perkembangannya naik ke atas. Saya anggap nggak perlu lah, ya nggak perlu untuk terlalu ke bawah ya. Pertama sinar matahari, kedua juga nanti maintenance. Saya juga nanti secara bertahap ya. Bertahap ya teman-teman, nggak ada patokan harus setengah meter, 70 cm, 1 meter. Bertahap aja, lihat kelayakan dari daunnya ya. Kelayakan dari daunnya. Lagi teman-teman. Ya. Jadi sedikit cerita teman-teman. Jadi saya ini termasuk perintis di daerah saya karena hampir waktu saya mau buka kebun ini tadinya itu magnium sama Albasia jenjeng ya, saya ganti semua, saya tebang semua, itu masih banyak tuh pohon-pohonnya. Saya tebang semua, saya ganti dari saudara saya. Wah nggak cocok pakai durian gini-gini, tapi saya berpikir tanah itu media ya, yang penting jangan kerendam air. Saya semuanya pakai sistem busut ya teman-teman ya, busut semua saya pastikan busut itu 90% aman, yang 10% apa? Pengairan. Karena busut berarti pengairannya harus terkondisikan. Itu hitam. Ini juga kemarin semplak itu, saking rimbunnya kena angin semplak, nggak apa-apa, recover lagi ya. Ini juga bawor tuh. Saya pakai busut teman-teman kalau di dataran rendah. Ini buat teman-teman yang baru mau menanam, pakai sistem busut. Karena durian ini tidak bisa kelebihan air. Kalau kekurangan ke air bisa tambah ya, tapi kalau udah kita salah tanam dari awal nanti susah. Ini bawor teman-teman. Ini sebenarnya tanam susulan ini, 10 bulanan ini, tapi bibit tinggi jadi cepat. Ya teman-teman, saya pakai sistem busut. Dengan busut ini, apalagi di rendahan ini ya, jadi saya bisa menjaga untuk kelebihan air. Itu aja teman-teman, saya perintis di daerah saya Munjul, Pandeglang. Memang ada beberapa yang menanam durian, tapi untuk skala kebun di luasan 1 hektar up, saya baru mencobanya dan semoga ini menjadi salah satu langkah yang baik, sharing yang baik buat para teman-teman di daerah Munjul terutama di tempat saya, bahwa durian pun bisa tumbuh dengan baik asal dirawat dengan benar. Asal dirawat dengan benar. Ini contohnya. Ini umur 1 tahun teman-teman. Real 1 tahun, bahkan 1 tahun ini sebenarnya tanggal 13, besok ini baru tanggal 8. Tapi nggak apa-apa, saya anggap 1 tahun lah ya. Dari bibit 1,5 meter dongkelan. Ya, bibit 1,5 meter dongkelan. Ya. Itu aja teman-teman, menuju 1 tahun perkebunan durian Sawung Tirta Langgeng ya, di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai bahan sharing. Terima kasih yang mengikuti video-video saya, blog-blog saya. Salam hormat, salam sehat ya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.